Halo semuanya, kembali lagi ke Akut Tekut. Kali ini kita mau dengar cerita dari Mas Rob yang juga udah lama di Taman Anggrek Rambutan dan juga sering nginep-nginep gitu malam-malam, sering banget, dan kerja sampai malam sampai pagi juga sering. Jadi pasti punya banyak kisah-kisah yang memilukan tersebut. Coba gimana Mas? Langsung aja ya. Coba gimana? Lu pernah nggak malam-malam di sini nih di Kafling 27? Sering banget. Sering sampai pagi, bahkan sampai jam 5, jam 4 pagi. Terus lu ada kejadian-kejadian aneh gitu nggak? Kejadian lu merinding nggak? Iya, betul. Apa karena dingin ya? Jadi waktu itu gua packing di sini jam 2, jam 3 gitu, kebetulan sendirian, kan biasa ada yang nemenin gue. Itu karena sendirian. Ini di gini? Di 27. Di 27 itu pas lagi packing di sebelah sana, nggak kayak ada bayangan gitu lewat gitu kan. Kayak dari situ pindah ke situ gitu kan, tapi ke tetangga. Masalahnya nggak ada. Terus lagi packing selang 5 menit balik lagi ke situ. Kita lihat nggak ada. Sempet saya cek kan di situ biasanya kalau ada ada tetangga yang tidur di situ itu suka ada motornya. Itu motornya nggak ada. Jadi nggak ada orang di tetangganya. Saya coba lupain tuh gambaran begitu. Lanjut packing karena pagi harus selesai. Packing ngebut. Nah itu masih nyata. Jadi kayak di sebelah ngeliatin. Terus jalan lagi ke kayak di sana kan ada penampungan air gitu. Dia jalan ke sana gitu. Itu apa gitu? Yang saya lihat cuman hitam tok tapi ya berbentuk kayak orang tapi hitam tok ke kolam itu. Dan waktu ke kolam saya sempat nengok itu bentuknya kelihatan tapi di situ ya udah kayak nggak ada gitu. Udah bubar jalan aja. Bahkan saking penasaran saya sempat berhenti packing, saya ke situ, saya intip nggak ada. Lu ngapain sih? Iya. Ntar tiba-tiba gitu gimana? Iya kalau begitu paling loncat. Tapi enggak lah diberani-beraniin karena uang ya. Iya betul itu, dan pagi harus selesai. Akhirnya ya udah kebut aja, lupain. Keburu tinggi udah mulai mau ada azan subuh itu, udah makin pede kita, yakin nggak bakal nongol lagi, dan akhirnya kelar. Berarti itu sekitar jam 3 gitu kali? Jam 3, jam 3 lebih lah. Jam 3 lebihan. Itu sebetulnya itu yang belum serem banget sih. Ada lagi yang lebih serem? Tapi bukan di sini. Nah, jadi saya sebelum di Taman Anggrek Rambutan, jadi sebelum saya di sini itu saya di Kafling 25 sebelah juga sih. Kalau dulu saya nginep di situ. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Dan waktu saya tinggal di situ itu tadinya itu tempat Kafling 25 itu nggak ada yang nempatin. Jadi dulu pertama maksudnya? Pertama rumah juga nggak ada yang nempatin. Jadi saya di situ mulai bersih rumah. Mulai malam pertama saya nginep di situ itu serem banget dan sampai sekarang kalau masih ingat saya rasa pengalaman mistik yang paling serem. Jadi saya pulang jam 2 pagi, pulang masuk naik ke atas, kan saya tidur di atas ya, di kamar atas. Pas naik ke atas itu saya masuk kamar nonton TV bentar. Pas saya mau tidur, TV saya matiin, lampu saya matiin. Itu udah jam 3-an. 3 pagi. Lampu udah saya matiin, pintu udah saya tutup, tiba-tiba ada ketok-ketok. Ketok-ketok. Cuman waktu biasa, ketok apa? Kayak orang mau masuk aja sih, kayak mau permisi mau masuk. Dan waktu itu di belakang kan emang ada teman yang bantuin saya kerja ya. Saya pikir orang yang bantuin dari belakang bangun. Pas saya buka nggak ada orang. Saya tengok ke tangga nggak ada orang juga. Itu pokoknya lu sendirian. Sendirian. Nah terus saya tutup lagi. Kan tadi saya nyalain tuh pas saya buka itu. Perasaannya pas kayak dibuka nggak ada orang. Pertama saya mikir itu temen yang bantuin nanem di bawah kan. Masih positive thinking ya. Pas tahu itu nggak ada orang, udah mulai merinding lah, udah mulai sebenarnya sih takut ya, takut berani. Terus saya tutup lagi pintu, saya matiin lagi, saya nyoba tidur lagi. Perasaan sih masih campur aduk, belum bisa tidur. Pas lagi mau nyoba enak mau tidur, bunyi lagi tok. Langsung saya nyalain TV, nyalain lampu, saya buka dan nggak ada. Saya turun langsung ke bawah di teman yang bantuin itu di kamarnya itu, dan dia tidur nyenyak banget. Berarti ini nggak mungkin dia. Nggak mungkin cepet banget turun. Iya. Nah itu paling gila. Habis itu saya nyalain TV, pintu saya buka nggak saya tutup, saya nggak berani nutup, mana takutnya diketok lagi. Dan
sampai Kaget gua. kecapean mungkin jam 6 saya baru tertidur gitu. Dan yang Karena parah, udah pagi ya, jadinya iya, lu ngerasa aman gitu. Dan iya, nggak bakal besok lagi. udah siang gitu. Biasanya kalau udah terang gitu kan kita Merasa ngerasa lebih lebih tenang aman ya. gitu. Iya. Tapi kalau siang-siang nggak pernah. Siang hampir nggak pernah sih kalau malam, terutama habis maghrib gitu. Dan di situ nggak cuman di kamar atas. Di mana lagi? Ini kayaknya kan yang paling serem kan di situ ya. Serem, iya. Jadi aneh sih ya Ini yang si Jack itu kan? bukan ini yang di atas itu nggak tahu. Yang waktu itu saya nggak tahu kan. Setahu saya sih yang namanya itu adanya di bawah. Saya jujur kalau nyebut namanya merinding lah. Oh, enggak Iya. nyebut. Nggak apa-apa sih ya. Apa jangan gitu dong. Di bawah. Jadi, itu ceritain dulu. Jadi, tapi di kafe yang situ kan? Sama, kafe yang sama. Jadi waktu itu pernah cerita juga, emang suka digangguin kan? Iya. Suka digangguin, jadi mereka nyebutnya si makhluk itu Kita kasih panggilan lah. ya itu tadi kan gue jadi takut nyebutnya sekarang. Nggak apa-apa sih. Ya, kalau saya juga nggak berani nyebut, merinding kalau nyebut, serius. Tapi nggak apa-apa sih. Gue nyesel. Ya udah, pokoknya itu. Jadi kalau tadi itu maksudnya si yang makhluk itu. Terus itu adanya di bawah tapi siang. Ada di bawah sih yang dipanggil si itu ya. Nah, itu kan gangguin saya di atas. Terus selang berapa nggak sampai sebulan 2 minggu apa gantian. Jadi pas saya tidur di atas jam-jam 2:30 itu. Selalu jam segitu sih. Tiba-tiba yang bantuin saya kan namanya Surip, namanya Surip. Ke atas ngetok-ngetoknya benar-benar panik banget gitu kan. Saya buka. Mas gitu. Saya lagi nonton TV. Mas saya tidur di sini ya. Emang kenapa di bawah? Saya nggak enak banget digangguin gitu, nggak bisa tidur pokoknya. Terus ya udah tidur atas nggak apa-apa. Jadi kan kita pakai kasur ada kasur lantai gitu kan. Jadi itu di kasur lantai. Terus gue nyalain masih nonton TV, dia udah mulai tidur. Jam 3 lebih itu gue ngerasa ngantuk, gue matiin TV. Itu kalau tidur kan selalu nggak bisa terang. Gue matiin lampunya, pas gue matiin lampunya, selang 15 menitan itu tiba-tiba dia teriak-teriak nggak karuan gitu. Tapi kan sekamar kan namanya? Iya, makanya itu kan gue panik langsung nyalain lampu. Lo kenapa? Itu masih keringetan segala macam, udah kayak habis mandi. Terus lo kenapa Rep? Teriak-teriak kencang banget begitu. Dia bangun dicerita, mas saya disuruh tidur di bawah. Iya, tapi disuruh gimana? Iya, di dalam mimpi itu. Jadi dia sampai itu, jadi teriak-teriak itu ke bawah dan cari mimpi. Jadi kata pas dia udah sadar udah bisa ngomong itu, katanya lo kenapa? Gue disuruh tidur di bawah mas, nemenin si dia itu. Katanya nggak mau kalau dia ditinggal tidur sendirian. Itu merindingnya minta ampun itu saya. Jadi iya. Nah terus si Surip itu nggak berani tidur bawah kan. Iya. Cuman tahan di atas. Di atas. Iya, akhirnya kita dua-dua nggak tidur. Dia mau tidur. Iya. Mau tidur digangguin. Tidur biasanya saya digangguin, itu dia digangguin. Tapi waktu itu di dalam mimpinya itu dia ngeliat itu, tapi gimana? Ada kelihatan nggak? Saya sebenarnya nggak nanya, dia cuma bilang ya yang di bawah itu, CJ itu. Waktu itu belum ngomongin wujudnya gimana. Gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, males banget sih suruh nemenin kamu. Iya makanya, apalagi gue paling takut banget kalau yang begitu. Ya takut lah, gue siapa sih? Iya makanya. Ya, saya di situ itu, jadi kalau siang itu kan kita nggak sendirian nih. Kalau jadi ada yang sewaras di situ, cuman dia cuma datang sore, nanti jam 9 pulang gitu kan ada. Adanya Pak Haji Hambali. Nah dia itu sempat bilang itu si Surip kalau tidur suruh berdoa dulu sebelum tidur. Emang kenapa? Saya manggilnya Cang Haji. Emang kenapa Cang? Itu yang di bawah itu kalau dia nggak berdoa dulu atau nggak, kalau bisa itu wudhu dulu gitu, itu bisa takutnya kerasukan malam-malam kemudian menangis. Akhirnya saya ceritain lah semua itu, dari mulai saya yang Cang ini kagak tahu cerita itu sebelumnya. Saya belum cerita. Tapi dia tiba-tiba ngomong aja gitu. Jadi gitu. dia bisa kali ya? Iya. Lihat-lihat gitu iya. Ya? Emang bisa sih. Emang bisa lah. Terus saya sampein lah sama si Surip itu, makin takut dia. Makin takut. Cuman mungkin dia nggak enak tidur bareng di atas, tetap dia berani-beraniin di bawah. Tapi sih nggak ada nggak ada dia digangguin, malah kalau tidur di bawah gitu. Kalau di atas kemudian malah dia digangguin.
gitu. Tapi itu dia benar dia lakuin wudhu sholat gitu. Wudhu, berdoa, dia masih aman. Nah akhirnya saya bilang ke Cang Haji, Cang ini gimana Cang biar si Surip ini ngerasa aman. Nah akhirnya dia minta beliin garam setengah kilo kalau nggak salah. Saya minta tolong Surip, terus tolong beliin garam. Malam-malam itu ditaburin tuh ke keliling kapling Di rumahnya doang, di dekat rumahnya doang, apa semuanya? seluruh kapling ditaburin garam itu. Besoknya kan emang dia tiap hari datang. Besoknya sore lah dia datang. Cang Haji ini datang, itu dia cerita, gila ini si J ini, emang gila. Gue didatengin, jadi gantian ya dia datengin di mimpinya lo. Jadi di mimpi dia bilang begini, lo nggak usah belagu pakai nabur garam, gitu, digituin. Jadi iya gue pikir, iya, dia kan rumah di Depok, itu sampai begitu loh. Cuman ya apa namanya? Nggak ngeri kita. Dia itu sampai datengin ke sono, dia bilang gitu, datengin gue bro, katanya lo nggak usah belagu pakai nabur garam. Dia kan nggak suka nabur garam gitu. Tabur garam itu sebenarnya dengan tujuan ngusir atau ngusir apa? Jadi konon lah. Jadi kalau ada garam itu dia nggak berani melewatin gitu. Nah itu dia marah. Makanya dia hijrah ke Depok. Enggak, jadi dia tuh cuman mau ngomongin, marah intinya dia ngomongin, tapi tetap ada gitu. Gitu. Nah suatu ketika dulu itu kan kita suka efek ceng-cengan di komen Facebook. Zaman dulu kan suka Facebook gitu ya, foto lagi makan lah, lagi mangap lah apa di foto. Nah saya lagi duduk di teras depan itu, saya lagi makan di foto sama Cang Haji. Pas dia pulang handphonenya dipinjem sama ponakannya juga apa namanya sama lah gitu. Nah pas lagi ngobrol sama Cang Hajinya itu bilang, om ini yang di belakang om ini siapa gitu lagi nih. Jadi setelah ngalamin begitu, kebetulan ada temen masih muda, dia emang apa ya, emang hobinya di dunia begitu. Bahkan kalau nggak salah dia hobinya itu ya apa ya, kayak uka narik gitu pusaka gitu, nggak ngerti lah. Datang saya pindahin tolong kan, ini gimana caranya biar dia nggak gangguin. Terus kata dia, ini nggak bisa dipindah bang. Satu-satunya cara di sini dipasang makhluk tanda kutip sama kayak dia, tapi yang umurnya lebih tua daripada Gigi itu. Jadi dia tetap di situ, cuman nggak berani macam-macam karena ada katanya di situ, mungkin gitu. Dia nggak berani macam-macam. Saya iyain, ya udah pasang aja di sini. Yang penting gua tidur nyenyak lah. Terus temen yang bantuin juga nggak kasihan kita tiap malam nggak bisa tidur. Ayo dipasang, aman lah. Enggak, itu enggak. Jadi dia itu tetap memang mungkin karakternya iseng, cuman kalau nggak ada si itu iseng banget, ini tetap masih iseng doang. Iseng doang, tapi ya, tetap aja sih. Jadi ada temen main gitu, tiba-tiba pas ada Haji Ambali juga, ada Cang Haji itu. Jadi apa ya, tiba-tiba lagi duduk begini, ininya berat. Enggak, si temen yang main ini, Cang Haji yang melihat langsung dipanggil, dipasok gitu semuanya. Jadi dia masih iseng, masih iseng gitu. Singkat cerita, saya saking keselnya saya beraniin, gue pengen lihat tuh yang namanya si J. Saya bilang begitu. Terus katanya kan ada persyaratan khusus tuh, kalau untuk lihat itu. Si Cang itu dia nggak mau, udah nggak usah lihat. Saya masih penasaran, saya panggil temen yang anak muda itu, selain si yang sama-sama bisa itu. Gue bilang, bang, gue pengen lihat wujudnya kayak apa. Gue penasaran nih, karena udah sering digangguin. Nah kata dia, lo gampang bang kalau pengen lihat, lo fokus itu adanya di tembok kamar mandi itu, lo fokus aja ke situ. Nongkrong aja gitu. Lo fokus ke situ, semakin fokus semakin nyata gitu. Lo nggak perlu dibedain mata batin, lo asal fokus udah bisa, kata dia gitu. Saking emang gregetan pengen lihat, fokus, tapi nggak tahu sebelum fokus di apalah bacaan apa nggak tahu. Terus di tabok tuh udah kayak gue lihat ke tembok itu. Fokus, bayangan kayak asap tok hitam kurang lebih 1,5 meter atau 2 meteran gitu, asap hitam berbentuk dari mulai kepalanya, tapi hitam masih, tapi udah berbentuk dan manusia. Tapi hitam semua. Tapi berdirinya beda. Dirinya itu dia kayak nggak balance ya. Jadi kayak miring gitu. Makin nyata,
saya stop di situ, saya udah nggak fokus lagi, saya stop. Oh. Jadi udah ngeliat, cukup segitu. udah segitu. Jadi kira-kira itu kayak itu. Nah terus saya nanya, saya bilang nih, gue udah ngeliat misalnya gini. Bener nggak? Dia nggak jawab bener atau enggak. Kalau gue bilang bener, takutnya gue bohong, kata si teman yang ngasih itu. Ini kan ada yang namanya Cang Haji itu. Lo tanya Cang Haji, sama nggak yang dilihat dia sama yang dilihat gue? Nah besoknya gue tanya, bener gitu. Itu gila banget sih. Iya, itu gila banget sih. Jadi dia beda alam, tapi kayak udah maunya nyatu kayak kita. Ya maksudnya kayak tidur mau ditemenin gitu kan. Terus apa namanya, tok-tok, ya mungkin mau ngajak main apa kali, main game kali ya kan. Dan tapi habis itu saya minta tambahin yang dipasang lift yang lebih tua. Tetap ada sih, cuman karena udah terbiasa sama hal-hal gitu, jadi biasa. Jadi udah kayak sehari-hari iya. Ya. Cuma hampir tiap hari tuh juga. Hampir tiap hari. Bahkan ada satu lagi yang nginep di situ kan. Jadi yang nginep di situ itu sama digangguin gitu juga. Ketok gitu? Iya, nggak diketok, yang terus cuma saya tuh yang di atas ya, cuman dimimpiin di dalam mimpi itu masuk ke dalam mimpinya. Gitu juga minta temenin gitu. Iya, pokoknya kalau bisa tiduran di sini, jangan di jangan di luar, terus kayak semacam apa ya, tindihan. Dia tidur melek, tapi membangun nggak bisa, mau gerak nggak bisa. Itu sering banget itu. Yang di situ namanya Andre. Iya, kenal mungkin. Nah, itu kan dulu di sini juga. Repan gitu ya? Iya, itulah bahasa Jawanya apa? Pokoknya repan. Itu buat gue sih serem, udah kayak takut sih, maksudnya meskipun bukan kayak lu ngeliat apa gitu kan, tapi kan gimana sih iya. Dan itu sangat, jadi serem, takut sambil campur kesel. Iya sih, benar-benar mau tidur kagak bisa iya, nih. nggak bisa. Iya, apalagi kan kalau di sini kan malam-malam gitu juga pas kita keluar gitu kan semua tanaman semua. Iya. Kalau ini kan kayak benar-benar gitu. Kayak bukan di kota Jakarta iya, loh, kayak di daerah gitu. kampung. Iya. Gimana? Kagak usah digangguin aja saya takut, kalau digangguin apa lagi? Iya. Aduh, itu serem. Ada lagi cuman yang paling serem sih itu. Yang selebihnya sih kayak yang apa ya? Yang kelihatan ya, kelihatan kelebot doang. Gitu. Udah paling serem mah. Udah Siap, udah. Terima kasih Mas Roy ceritanya udah berbagi cerita. Semoga kalian juga terhibur. Ini sih cuma buat cerita aja ya, bukan buat maksudnya buat percaya atau gimana, enggak, cuma buat fun aja kita ya. Ini real. Iya benar ini kisah yang dialami sama si Mas Roy di sini. Itu ya udah, makasih banyak ya Mas. Sama-sama ya. Ya jangan lupa follow IG juga kita ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih semuanya. Dadah.